Hai semuanya, selamat datang di video eksplorasi kita hari ini. Kali ini kita akan mengajak kalian mengunjungi salah satu tempat bersejarah dan penuh edukasi yang terletak di jantung kota Malang, yaitu Museum Empu Berua. Museum ini berada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 210, tepatnya di kawasan Mojolangu. Lokasinya sangat strategis dan mudah dijangkau baik dengan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Begitu kita tiba, suasana asri langsung terasa dari halaman depannya. Ada taman hijau yang tertata rapi, lengkap dengan pepohonan rindang dan bunga-bunga yang mempercantik area sekitar. Nah, di sini juga ada beberapa gazebo kecil, bisa kalian gunakan untuk istirahat sejenak, makan bekal, atau hanya duduk santai sambil menikmati suasana sekitar sebelum masuk ke dalam museum. Tersedia pula area parkir yang cukup luas untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya soal tempat parkir. Sebelum kita mulai menjelajah lebih dalam, pengunjung akan diarahkan untuk mengisi formulir registrasi pengunjung terlebih dahulu. Proses ini sangat mudah, cukup mengisi nama, alamat, serta tujuan kunjungan. Ini penting untuk data pengelolaan dan statistik. Dan kabar baiknya, masuk ke museum ini benar-benar gratis ya, tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi sangat cocok untuk semua kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga wisatawan umum. Masuki area lantai 1, kita langsung disambut dengan berbagai koleksi artefak sejarah dari masa kejayaan Nusantara, khususnya dari wilayah Jawa Timur. Koleksi-koleksi ini berasal dari zaman Kerajaan Kanjuruhan, Singosari, hingga Majapahit, 3 kerajaan besar yang pernah berdiri dan berjaya di wilayah ini. Tidak hanya artefak berbentuk arca, lantai pertama juga menampilkan koleksi topeng Malangan yang digunakan dalam seni pertunjukan tradisional. Lantai ini juga menampilkan arca Brahma, dewa pencipta dalam ajaran Hindu. Uniknya, Brahma digambarkan memiliki 4 wajah yang menghadap ke 4 penjuru, simbol dari kebijaksanaan yang menyeluruh dan kekuatan menciptakan kehidupan. Memasuki ruang utama, pengunjung akan langsung disambut oleh arca Ganesha yang besar dan mencolok. Ganesha dikenal sebagai dewa kebijaksanaan dan pelindung ilmu pengetahuan. Arca ini menggambarkan Ganesha dengan duduk bersila dengan perut buncit dan belalai yang menjulur, memegang berbagai simbol kebijaksanaan. Ia melambangkan pentingnya pengetahuan dalam kehidupan masyarakat Jawa masa lampau. Lantai ini memamerkan lebih dari 50 artefak penting, mulai dari arca Dewa Dewi, prasasti, hingga topeng-topeng tradisional yang syarat makna budaya. Seluruh koleksi ini ditata dengan sangat rapi dan diberi penjelasan lengkap. Setiap artefak dilengkapi informasi seperti lokasi penemuan, latar belakang sejarah, periode kerajaan, dan makna simboliknya. Ini membantu pengunjung memahami tidak hanya bentuk fisiknya, namun juga nilai-nilai budaya dan spiritual yang melekat di dalam setiap arca dan artefak. Pencahayaan dan suasana di ruangan ini juga mendukung pengalaman yang reflektif. Kita seolah diajak menyusuri lorong waktu, menyentuh jejak-jejak kejayaan,
peradaban kuno yang pernah tumbuh dan berkembang di Malang Raya ini. Setelah puas mengeksplor lantai pertama, kini saatnya kita naik ke lantai 2 museum. Lantai 2 ini punya suasana yang lebih tenang dan terasa lebih kontemplatif, cocok banget buat kamu yang ingin benar-benar menyerap informasi sejarah dengan lebih fokus. Sebelum memasuki lantai 2, di sini juga ada petunjuk arah yang dapat kamu pilih. Di lantai 2 juga ada arca peninggalan dari Kerajaan Nusantara, salah satunya yaitu Ganesha Tikus. Di sini juga ada foto-foto dokumentasi sejarah yang menggambarkan kota Malang dari masa ke masa, mulai dari suasana kota tempo dulu, kegiatan adat, hingga perkembangan pendidikan dan pemerintahan. Di sudut lain, terdapat benda-benda etnografi yang menggambarkan kehidupan masyarakat pada zaman kerajaan. Ini merupakan arca yang bernama Sangkoro, serta di bawahnya juga lengkap terdapat penjelasan tentang arca ini. Di sini juga lengkap terdapat penjelasan tentang sejarah pada zaman kerajaan serta peninggalannya pada zaman dahulu. Benda-benda ini merupakan bekas peninggalan kerajaan zaman dahulu. Selanjutnya kita pindah ke sebelah kanan, yaitu tempat arca-arca peninggalan kerajaan pada zaman dahulu. Berikut ini adalah arca-arca yang ditemukan dari bekas kerajaan pada zaman dahulu. Di sini kita juga menemukan koleksi naskah-naskah kuno, termasuk reproduksi lontar-lontar dan tulisan aksara Jawa kuno yang menunjukkan kekayaan intelektual masa lampau. Ini merupakan arca yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu arca Ganesha. Arca ini digambarkan pada posisi berdiri dengan 3 alur lekukan badan. Arca ini juga kaya akan hiasan di kanan kirinya. Nah, itu dia teman-teman, perjalanan kita menyusuri setiap sudut Museum Empu Purwa. Seru kan? Tempat ini bukan sekedar museum biasa. Ia adalah penjaga sejarah, saksi bisu kejayaan masa lalu yang tetap dijaga hingga kini. Keunikan dari museum ini bukan hanya dari koleksi arca dan naskahnya, tapi juga dari bagaimana museum ini dikelola secara terbuka untuk masyarakat dengan fasilitas yang ramah, bersih, dan informatif. Bayangkan, kita bisa belajar sejarah, memahami budaya lokal, dan mengapresiasi warisan leluhur, semuanya tanpa biaya masuk alias gratis. Ini adalah bentuk nyata dari edukasi yang inklusif dan menyenangkan. Museum Empu Purwa juga sering dijadikan tempat untuk kegiatan edukatif seperti workshop, kunjungan pelajar, hingga pameran budaya.
Bagi kamu yang tinggal di Malang atau sedang berkunjung ke kota ini, jangan lupa sempatkan untuk mampir ya. Lokasinya mudah diakses kok dan cocok banget untuk wisata edukatif bersama keluarga, teman, atau komunitas. Oh iya, tetap patuhi peraturan ya saat berkunjung, jangan menyentuh koleksi, jaga kebersihan, dan hargai ruang belajar bersama ini. Terima kasih sudah ikut menjelajah bersama kami. Sampai jumpa di video eksplorasi budaya berikutnya. Salam budaya. Do it big.